Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Uliasari dari kelas SIB 2C dengan nomor urut 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses CRUT pada proyek UTS saya kemarin. Langsung saja, di sini terdapat 6 file PHP yang akan digunakan, di mana masing-masing file ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, kita ke file koneksi.php. Dan satu ini digunakan untuk membuka blok PHP-nya. Lalu kita langsung ke line 5 sampai dengan line 19. Ini digunakan untuk mengkoneksikan PHP dengan PostgreSQL. Terdapat variabel statis count sama dengan 0 sebagai nilai awal, namun jika sudah diisi, variabel ini masih bisa dipakai kembali. Lalu terdapat variabel constr ini yang berisi data koneksi yang digunakan pada database Postgre kita, dimana terdapat host, port, DB name, user, password, dan ekstensi PGSQL-nya. Ini disesuaikan sama koneksi database yang digunakan. Lalu terdapat variabel count. Ini digunakan untuk mengkoneksikan Postgre sesuai dengan isi variabel constr-nya ini. Jadi pgconnect ini mengambil dari sini. Nah, jika gagal connect, maka nanti akan memunculkan pesan koneksi Postgre gagal, periksa host atau port atau DB atau user atau pass dan ekstensi PGSQL-nya. Lalu kita langsung lanjut ke function keyparams yang digunakan untuk menjalankan query dengan parameter. Lalu di line 23 ini mengambil koneksi ke database PostgreSQL lewat get pg connection. Lalu di line 24 ini digunakan untuk menjalankan query menggunakan fungsi PostgreSQL pg query params yang mendukung parameter. Lalu ketika query gagal dijalankan, sistem akan melempar exception yang ini, runtime exception-nya, dan menampilkan pesan error query gagal ini, query gagal pgless error. Lalu di line 28 yang return variable res ini mengembalikan hasil query sehingga masih bisa diproses di tempat lain. Lalu selanjutnya kita memiliki function key, di mana function key ini untuk menjalankan query tanpa parameter atau query statis. Di line 32 baris ini memanggil fungsi lain bernama getPGConnection untuk mendapatkan koneksi aktif ke database. Lalu di line 33 ini menjalankan query SQL langsung ke database PostgreSQL menggunakan fungsi bawaan PHP pg query. Seperti itu. Lalu kita ke tes koneksi.php. Di line pertama ini adalah tag pembuka PHP-nya. Lalu kita terdapat required dir, yaitu baris ini digunakan untuk memasukkan file koneksi PHP yang berada di folder yang sama dengan file ini. File koneksi PHP ini kan tadi terdapat fungsi getPGConnection. Nah, tujuannya itu untuk membuat koneksi ke PostgreSQL. Jika filenya nggak ada, ini eksekusi PHP-nya akan berhenti. Lalu ini terdapat try dan catch. Di try terdapat variabel count sama dengan get_pg.connection, yaitu memanggil fungsi getPGConnection untuk membuat koneksi ke database PostgreSQL. Lalu menyimpan hasil koneksi di variabel count. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan koneksi OK versi server seperti ini. Lalu di catch
Ini menangkap semua error atau exception yang mungkin terjadi di block try. Objek variabel E digunakan untuk menyimpan informasi tentang error tersebut. Jika error, maka nanti akan muncul pesan koneksi gagal. Variabel E get message. Jika koneksi gagal, akan menampilkan pesan ini. Lalu kita lanjut ke file index.php. Langsung saja di line 2 sampai 6. Ini merupakan variabel host, port, db name, user, dan path yang berisi informasi koneksi ke database PostgreSQL yang digunakan. Lalu terdapat variabel con sama dengan pgconnect untuk membuat koneksi ke database dengan parameter tersebut. Jika koneksi gagal, ini terdapat die yang digunakan untuk menghentikan eksekusi dan menampilkan error dari PostgreSQL. Lalu terdapat pg set client encoding, variabel con utf8 yang memastikan encoding karakter di database dan PHP sama sehingga mendukung karakter Indonesia. Lalu kita langsung ke bagian line 15 sampai dengan line 25. Ini digunakan untuk menjalankan query SQL-nya, dimana pada SQL select sampai sini ini mengambil kolom ID produk, nama produk, dan harga dari tabel produk. Lalu hasil query-nya akan disimpan di variabel result, dan jika query gagal, if result die, query gagal, maka akan menampilkan pesan error. Lalu kita masuk ke file HTML-nya, di mana ini juga terkoneksi dengan Bootstrap. Lalu ini terdapat navbar yang akan digunakan nantinya dan juga stylenya. Lalu kita juga membuat tabel produk untuk menampilkan data-data produknya yang ada seperti ini. Lalu kita masuk ke line 97 sampai dengan line terakhir nantinya. Terdapat pg fetch associate result yang ini, yang mengambil setiap baris hasil query sebagai array asosiatif. Variabel nomor ini untuk menampilkan nomor urut produk. Lalu di dalam tabel ini terdapat ini kolom nomornya, dimana nomor nanti ini akan diincrement setiap adanya penambahan produk baru. Lalu ini line 101 ini digunakan untuk menampilkan ID produk, line 102 digunakan untuk menampilkan nama produk, line 103 ini digunakan untuk menampilkan harga dalam number format. Lalu terdapat tombol ubah yang mengarah ke file edit.php, dimana ini terdapat bootstrap yaitu button warning yang nantinya akan menjadi warna kuning. Lalu terdapat pula tombol hapus yang mengarah ke delete.php, dan terdapat bootstrap juga button danger yang nanti akan berwarna merah. Lalu lanjut kita ke file create.php. Jadi di create.php ini terdapat require dir, yaitu menghubungkan file HP dengan fungsi koneksi database, yaitu fungsi keep_params dan fungsi get pg connection-nya. Kalau ini tidak ada, kita tidak bisa connect ke database-nya. Lalu di sini terdapat variabel r
yang digunakan untuk menyimpan pesan error saat validasi atau query gagal. Variabel OG biasanya digunakan untuk pesan sukses, dan variabel ID, nama, dan harga semuanya diinstansiasi dengan nilai 0. Lalu di line 9 sampai dengan 12 ini digunakan untuk mengecek apakah form dikirim dengan metode post, di line 9 sampai 12 ini mengecek apakah form dikirim menggunakan post. Lalu terdapat trim di mana menghapus spasi di awal atau akhir input, dan tanda tanya ini artinya jika input tidak ada, default string akan kosong. Lalu di line 14 sampai dengan 27 ini merupakan validasi inputnya. Jika ID-nya kosong, nama kosong, harga kosong, akan menampilkan pesan yaitu semua kolom wajib diisi. Lalu else if is harga tidak sama dengan numerik atau harga kurang dari sama dengan 0, akan menampilkan pesan harga harus berupa angka positif. Jika valid, maka akan memanggil fungsi keepArams dan jalankan insert ke tabel produk dengan parameteris query. Jika berhasil, maka akan di-redirect atau diarahkan kembali ke index.php. Jika gagal, maka akan menyimpan error di variabel r. Lalu kita masuk ke file HTML-nya. Di sini kita juga menggunakan Bootstrap. Lalu ini adalah stylingnya. Dan masih dengan di file create.php di line 107 sampai dengan 109, jika terjadi error misal kolomnya kosong, maka akan menampilkan pesan di dalam kotak merah. Lalu HTML special charge ini digunakan agar teks error aman dan tidak bisa menyisipkan HTML yang berbahaya. Lalu lanjut di line 111 sampai dengan terakhir, ini adalah form input untuk menambahkan data produk, di mana terdapat kolom ID produk, nama produk, dan harganya. Lalu untuk kolom ID produk ini inputnya berupa input type-nya adalah teks dengan nama ID, value-nya HTML special charge ID placeholder. Jadi ini kayak ketika nanti webnya dibuka pertama kali itu nanti akan memberi contoh pengisian ini, contoh bikin 09 required yang artinya harus diisi. Lalu untuk di kolom nama juga sama, input type-nya adalah teks, name nama, value-nya HTML special charge nama required. Nah, untuk di harga ini input type-nya adalah number, name harga, value-nya sama, HTML special charge harga, dan minimal 1 required. Karena dia input type-nya number, nanti dia itu bisa muncul seperti ini. Nah ini, jadi dia kayak bisa ada tombol tambah dan kurangnya yang kayak gini, seperti itu. Kita bahas nanti. Lalu ini terdapat tombol simpan. Ketika kita sudah mengisikan data-data barunya, nanti akan ada tombol simpan, dan terdapat juga tombol kembali yang mengarah ke file index.php seperti itu. Lalu lanjut kita ke file edit.php. Sama seperti tadi, terdapat required here yang digunakan agar kita bisa connect ke database-nya. Lalu terdapat
variabel R yang kosong, lalu terdapat variabel ID yang digunakan untuk mengambil parameter ID dari URL-nya. Misal id.php dengan ID misal begi001. Lalu jika ID tidak terkirim, maka sistem akan menghentikan eksekusi dengan status error 400. Ini bad request, exit, ID produk tidak valid. Lalu kita lanjut ke line 13, dimana ini digunakan untuk mengambil data produk berdasarkan ID try, variable res, kiparam, select ID produk, nama produk, harga from tabel produk where ID produk 1 ID, terus variabel row pgfetch assoc, ini mengambil nilai dalam array asosiatifnya itu. Lalu jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan error 404 atau not found. Lalu jika ada kesalahan query, maka akan menampilkan pesan error juga. Lalu ini digunakan line 24 sampai 26 digunakan untuk menyimpan data ke variabel, yaitu menyimpan hasil query ke variabel untuk ditampilkan kembali di form. Tujuannya agar form menampilkan data lama sebelum diubah. Lalu ini jika user menekan tombol simpan, nantinya akan dicek terlebih dahulu apakah form dikirim dengan metode post, dan jika iya maka akan mengambil input terbaru dari user. Lalu ini digunakan line 32 sampai dengan line 35 digunakan untuk validasi data baru, dimana mengecek agar nama produk dan harga tidak boleh kosong. Jika kosong maka akan menampilkan pesan nama produk dan harga wajib diisi. Lalu terdapat pengecekan jika harganya tidak, tipe datanya bukan is numeric dan harganya kurang atau dari sama 0, nanti juga akan menampilkan pesan harga harus berupa angka positif. Lalu di line 36 sampai 48 ini merupakan update data di database-nya. Try kiparams, jika misal data yang di-update sudah sesuai ketentuan, maka update public product, set nama produk sesuai dengan nama produk, harga, dan ID-nya. Lalu jika valid, perintah akan menjalankan perintah update dengan parameter. Data produk diperbarui sesuai dengan ID yang dipilih. Lalu jika sukses maka akan di-redirect atau diarahkan lagi ke halaman index.php, tapi jika gagal akan menampilkan pesan error. Lalu ini adalah bagian HTML-nya. Kita juga menerapkan bootstrap-nya. Lalu ini adalah style webnya dari body, H1 label, input, button, alert error. Jadi nanti form akan menampilkan data produk lama di step input. Kolom ID hanya baca agar user tidak bisa mengubah primary key-nya. User hanya boleh mengubah nama produk dan harga. Tombol simpan perubahan itu nanti akan menyalakan proses update. Jika batal akan kembali ke halaman utama tanpa mengubah data, seperti itu. Lalu yang terakhir kita ada file delete.php. Ini digunakan untuk membuka tag PHP-nya. Lalu terdapat required dir koneksi, sama seperti tadi, memasukkan file koneksi PHP yang berisi fungsi untuk membuat koneksi ke PostgreSQL dan fungsi kiparams untuk mengeksekusi query dengan parameter dir. Lalu ini digunakan file line 4 ini untuk mengecek apakah request HTTP yang masuk adalah GET. Jika bukan GET, maka akan mengirimkan kode status HTTP 405 method not allowed dan menghentikan eksekusi.
Lalu selanjutnya di line 9 ini digunakan untuk mengambil ID dari query string URL. Misal hapus.php, ID yang dihapus adalah ID 5. Jika ID-nya kosong atau tidak ada, maka akan mengirimkan HTTP 400 byte request dan menghentikan eksekusi. Lalu ini terdapat try dan catch lagi, di mana try ini digunakan untuk mencoba menjalankan query yang dihapus menggunakan parameter keep-params. Keep-params menjalankan query SQL delete untuk menghapus baris di tabel public product yang ID produknya sesuai dengan variabel ID. Jika berhasil, maka nanti akan diarahkan kembali atau di-redirect ke index.php dan eksekusinya dihentikan. Namun jika gagal, maka ini fungsinya ada di catch ini. Block catch menangkap semua error atau exception, mengirimkan HTTP 500 internal server error dan menampilkan pesan error gagal menghapus. Seperti itu. Langsung saja kita ke webnya. Jadi ini adalah halaman utamanya. Ini adalah halaman utamanya. Jadi di awal itu kan saya sudah ada beberapa produknya. Di sini terdapat 8 data. Lalu jika ingin tambah produk, create.php kita masukkan. Contohnya bikin 09 nama produk. Ini harga bisa 199.000. Nah, ini merupakan bootstrapnya. Bootstrapnya di tombol ini kita simpan. Nah, ketika berhasil disimpan, dia akan mengarah lagi ke index.php-nya dan data berhasil ditambahkan di sini. Nah, misal kita mau ubah salah satu data produk, misal di data produk Piki 008, kita ubah ini. Misal kita ganti harganya aja. Lalu, nah di sini juga terdapat penggunaan bootstrapnya. Lalu kita simpan perubahan, akan kembali ke file index.php dan harganya berubah, yang awalnya 199.000 menjadi 99.000. Lalu kita coba untuk menghapus salah satu. Misal kita mau hapus yang ini, tulip buket, kita hapus. Nanti akan menampilkan semacam pesan atau alert, yakin ingin menghapus produk ini. Jika misal yakin, kita klik OK, data akan langsung terhapus. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.